Halo, ketemu lagi kita ya. Selamat siang semuanya. Oke, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang eh, scourging, ya. Scourging dalam kaitannya nanti eh, dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, ya, dan juga kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2011. Oke. Oke, kita bicara scourging dulu. Kita samakan persepsi kita. Scourging itu adalah suatu perintah perusahaan kepada pekerja, pekerja yang sedang dalam proses PHK, ya, untuk tinggal di rumah. Nah, ketentuan scourging ini pada Undang-Undang Cipta Kerja diatur pada pasal 157A. Ya. Di sana dijelaskan bahwa perusahaan itu berhak memerintahkan pekerja tinggal di rumah, ya, dan konsekuensinya adalah perusahaan wajib membayar upah dan penghasilannya yang biasa diterima ketika dia bekerja. Okay. Dan kemudian masa scourging ini ada batasnya. Batasnya adalah sampai adanya suatu putusan yang berkekuatan tetap, putusan yang berkekuatan hukum tetap, oke, atau inkrah lah, yang saya kira Anda juga tahu. Oke, baik. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara aturan eh, yang dinyatakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 37 tahun 2011. Putusan MK nomor 37 tahun 2011 pada intinya adalah bahwa upah pekerja yang diskorsing, ya, dan dalam proses PHK, dan yang dimaksud proses di sini tidak lain tidak bukan ya proses di pengadilan hubungan industrial lah, ya begitu, itu wajib dibayarkan upahnya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan ini sekarang ini diatur dalam pasal 157 A pada UU JK. Oke. Jadi ya tergantung, ya, dalam dalam pengadilan hukum industrial, putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi. Nah, kemudian muncul, kalau tadi adalah putusan MK nomor 37 tahun 2011. Kemudian muncul SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, yang mengatur bahwa ya, bahwa upah proses itu cukup dibayar paling lama 6 bulan. Jadi 6 bulan saja. SEMA tidak mau tahu bagaimana ketika 6 bulan itu belum ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. SEMA lupa bahwa berarti belum terjadi PHK, ya kan? Nah, padahal ketentuan dalam putusan MK nomor 37 tahun 2011 pada dasarnya adalah bahwa karena pekerja belum putus hubungan kerja dan pekerja itu tinggal di rumah karena diperintah oleh perusahaan dan lazim disebut dengan dilakukan scourging, maka konsekuensinya karena hubungan kerja belum putus, ya wajar saja kalau perusahaan harus tetap membayar upahnya sampai adanya putusan yang BHT, berkekuatan hukum tetap, ya kan? Nah, ini SEMA ngatur seperti ini, bagaimana? SEMA membatasi dengan 6 bulan saja. Ini bermasalah ini, bermasalah yang serius. Karena putusan dari dua lembaga, ya, atau peraturan dari dua lembaga, yang satu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang nilainya adalah sama dengan undang-undang, setara dengan undang-undang, bersifat final dan mengikat, mengikat. Tapi SEMA surat edaran bukan peraturan perundang-undangan. SEMA itu adalah peraturan pelaksanaan suatu instansi. Tentu dengan catatan bahwa peraturan pelaksanaan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lain. Nah, ini di sini, di sini. Tentu dengan adanya apa
kondisi yang seperti ini, pengusaha diuntungkan. Pengusaha diuntungkan. Yang tadinya bisa-bisa sampai 1 tahun, ya, kasasi itu bisa sampai 1 tahun prosesnya. Jadi misalnya ada putusan pengadilan PHI, ya, yang terkait dengan putusan tentang PHK, perselisihan PHK dan perselisihan hak. Dua perselisihan ini dapat dinaikkan ke kasasi. Ya. Nah, ini akan terjadi seperti tadi tentang yang apa putusan tentang PHK itu, ya, tentang PHK ini menyangkut masalah kelanjutan bekerja, masih bekerja apa tidak, ya kan? Kalau putusan PHI ini kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan itu harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum ada putusan kasasi, maka statusnya belum jelas. Hubungan kerja berarti masih ada. Nah, di sini yang bermasalah, ya, dan sampai sekarang berjalan terus dan nggak tahu mau kemana. Nah, tentu perselisihan antara dua kubu, ya, katakanlah begitu, antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, ini semua lembaga tinggi negara semuanya ini, gitu kan, di bidang kekuasaan kehakiman. Ya oke, apa boleh buat? Tidak ada cara lain. Tidak siapapun atau lembaga lain tidak bisa mendamaikan ini. Karena semuanya ada pada posisi yang sudah top semuanya. Mahkamah Agung adalah top di bidang kehakiman, menguasai semua pengadilan di Indonesia, di negeri ini, dan Mahkamah Konstitusi adalah punya kewenangan untuk uh, mengadakan uji material atau uji formil tentang suatu undang-undang, dan dalam hal ini ya seperti tadi diatur dalam putusan MK nomor 37 tahun 2011. Baik, untuk diketahui, jadi saya ucapkan selamat pada pengusaha yang tadinya adalah akan membayar upah proses katakanlah lebih dari 6 bulan, bisa sampai setahun, mungkin 1,5 tahun, barangkali tergantung pada kasusnya begitu. Dan dengan adanya SEMA cukup dengan 6 bulan. Oke, silakan renungkan karena ini adalah pertentangan antara dua lembaga yang sama-sama selevel. Baik, sampai di sini kita ketemu lagi berikutnya pada sesi lain untuk hal yang tidak kalah menariknya juga. Oke.